Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama dengan saya kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya sudah saya bagikan tentang absensi online, yang mana rekapannya secara otomatis dan bisa digunakan selama 1 semester. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat rekapannya secara otomatis. Seperti apa caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pada video kali ini saya sudah membuka spreadsheet-nya. Jadi, kita coba input satu data lagi untuk melihat nanti datanya bisa terekap secara otomatis atau tidak. Nah, kita coba input lagi, tambahkan data, pratinjau. Jadi cara mengisinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini kita mau isi di HP, boleh. Misalnya ini kita isi tanggal 16, hari ini kita mengajar, kemudian pilih gurunya, kemudian misalnya saya mengajar di kelas 8. Kemudian pilih berikutnya. Nah, di sini tinggal kita absen siswanya, siapa yang hadir, siapa yang sakit, dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, ini kan kelas 8 yang kita absen, sehingga yang muncul juga kelas 8 siswanya. Ini sih kita isi materi 4 misalnya, dan kita kirim. Kemudian kita lihat rekapannya di spreadsheet. Nah, sini, nah sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian, kelas 8 berarti, nah ini ya. Oke, sekarang kita akan buat rekapannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengganti atau merename dulu nama sheet untuk database-nya. Sheet responsnya ganti saja dengan nama respons. Ya, kemudian kita tambahkan sheet lagi. Misalnya di sini saya klik tambahkan sheet. Nah, di sini saya berikan nama filter ya, filter kelas 7. Oke. Kemudian buat lagi satu sheet namanya rekap kelas 7. Nah, ini kita akan kerjakan dulu untuk kelas 7 punya. Ini kita akan kerjakan dulu absen kelas 7. Nah, pertama kita lakukan dulu di sini adalah kita akan mengambil data yang di sini. Oke, kita ambil dulu misalnya di sini transpose. Ini transpose. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan nama-nama siswa di sini ya, yang ada di atas ini. Yang secara horizontal ini saya ingin jadikan tersusun secara vertikal di kolom. Ini kan tersusun di satu baris. Nah, di sini saya ingin jadikan dia tersusun ke bawah satu kolom. Jadi kita buat rumusnya, kita transpose, kemudian kita pilih datanya dari sini sampai terakhir saja. Kita ambil sampai siswa paling terakhir di sini. Ya, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Ya, nah data siswanya sudah berubah ya. Yang sebelumnya di satu baris, sekarang di satu kolom. Nah, selanjutnya kita akan memfilter khusus kelas 7 saja. Kita akan mengambil data di sini khusus kelas 7. Caranya Bapak Ibu sekalian, kita ketikkan di sini sama dengan filter, kemudian buka kurung. Nah, jika bingung, kita bisa mengklik tanda tanya yang ada di sini untuk membantu. Jadi di sini filter, kemudian rentang ya. Rentang. Nah, rentangnya Bapak Ibu sekalian, kita tinggal klik saja di sudut sini. Jadi semua ini terblok ya. Boleh juga kalau kita ingin mengambil
hanya bagian tertentu, ya kita bisa menyeleksi bagian tertentu saja. Misalnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menyeleksi secara semuanya ya. Jadi semua data yang ada di sini ikut terseleksi. Ya, saya ulang. Filter. Nah, ini rentangnya kita pilih di menu di sheet responnya, kita pilih di sheet responnya. Kemudian kita klik di sini, rentangnya jadi 1 sampai 111. Setelah itu kita kasih tanda titik koma. Setelah itu ketentuannya adalah di kolom D ya. Ketentuannya adalah di kolom D ini. Di kolom D ini ya, kolom D ini sama dengan kelas 7 ya. Nah, saya arahkan ke sini di bagian A di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini masih kosong Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita ketikkan di sini kelas 7. Enter. Nah, otomatis data di sini akan muncul data-data kelas 7. Ya. Oke, kita warna ini. Oke. Nah, data-data kelas 7 di sini, absensi kelas 7 ini sudah otomatis masuk. Nah, sekarang untuk bagian atasnya supaya kita tidak bingung yang sakit-sakit ini siapa, kita bisa tuliskan di sini sama dengan array formula. Kita ambil datanya dari sini sampai di sini ya. Oke, enter. Nah, jadi ini sudah masuk ya, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, itu. Oke, untuk data kelas 7 kita sudah berhasil memfilter. Kita coba perhatikan di sini kelas 7-nya. Nah, kelas 7 di sini kan ya tidak terurut ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, baru kelas 7 lagi. Nah, setelah kita filter di sini sudah terurut. Nah, ini kita jadikan database kelas 7. Setelah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita buatkan rekapan absennya. Misalnya di sini kita kasih headernya rekap absen kelas 7 semester, misalnya semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian di sini ada kolom nomor, nama siswa, kemudian tanggal pertemuan ya. Di sini misalnya tanggal pertemuan atau tanggal tatap muka. Nah, kemudian ini kita gabungkan selnya. Ini juga kita gabungkan selnya. Kemudian ratakan tengah, ratakan. Oke, seperti ini ya. Oke, nah ini kita bisa bikin kotak misalnya seperti ini. Ini kita kasih kecil sedikit nomornya. Nah, untuk nama siswa kita bisa salin data di sini. Misalnya nama siswanya adalah untuk kelas 7 ini. Kemudian kita paste saja di sini. Ya. Nah, oke. Kita 1, 2, tarik ke bawah. Oke. Ya, kita ratakan rata tengah. Nah, seperti itu. Kita buat baris. Iya. Nah, sekarang kita akan menginput di sini datanya secara otomatis. Jadi
Di sini Bapak Ibu sekalian, ketika nanti sheet response terisi, maka rekap di sini juga akan terisi otomatis. Nah, di sini kita akan mengisi tanggalnya juga secara otomatis nanti ketika data di sini terisi, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita isikan di sini sama dengan transpose. Kenapa menggunakan rumus transpose? Karena kita ingin tanggal di sini tersusun secara horizontal, satu baris. Sementara data kita di sini tersusun secara vertikal atau di satu kolom. Nah, ini akan kita ubah posisinya dari kolom menjadi baris. Jadi di sini kita bikin transpose, kemudian kita ambil di filternya dari sini, dari kolom C, ya, kita sesuaikan saja sampai pertemuan berapa. Kemudian kita tutup kurung, baru enter. Nah, otomatis di sini akan terisi. Ya, kita atur dulu atau tengah. Oke. Selanjutnya tinggal kehadirannya yang akan kita isi. Nah, untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian, cara mengisi secara otomatis, kita akan mengambil data di sini, sesuaikan data di sini dengan di sini, ya. Kita gunakan rumus HLOOKUP, ya, HLOOKUP. Oke. Nah, HLOOKUP kunci telusurnya yang mana? Ya, kunci telusurnya adalah yang ini. Setelah itu rentangnya. Nah, rentangnya mana? Kita lihat rentangnya yang sini. Maaf, kesalahan. HLOOKUP, koma, kemudian rentangnya kita ambil di sini sampai di mana kelas 7 itu, ya, sampai di sini. Kemudian supaya dia memanjang ke bawah, nah, kita hilangkan angka 4-nya sehingga datanya sejauh ke bawah, ya, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung untuk filternya ini, kita tutup, ya. Setelah itu kita titik koma. Nah, yang kan kita ambil di sini untuk di kolom F ini data kedua. Oke, kemudian kita tutup kurung. Nah, oke, sakit terbaca, ya. Sekarang kita lakukan kunci untuk bagian yang ini, ya. Rentangnya ini kita kunci dengan cara menekan tombol Fn F4, ya. Kemudian oke, agar ketika kita mengcopy ke bawah, rentangnya ini tidak berubah. Kita copy sampai ke bawah sini. Nah, untuk spreadsheet jangan di enter, ya Bapak Ibu sekalian, kita paste atau tempel seperti ini. Nah, ini sudah hadir semua. Oke. Nah, selanjutnya di sini, karena di sini tadi adalah yang kedua, ini 1, 2, sekarang data ketiga. Berarti di sini adalah data ketiga. Kita copy rumusnya sama. Kita paste di sini. Kemudian ganti dengan 3. Kemudian enter. Nah, begitu juga di sebelah sini. Kita ganti dengan angka 4. Enter, ya. Kemudian samping sini lagi kita ganti 5, enter,
Nah, ini kosong karena tidak ada isi di situ. Nah, tapi tidak apa-apa, kita buat. Kita perkirakan pertemuan kita sampai sekitar 30 ya. Berarti 30 kali pertemuan misalnya. Ya, kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai 20 saja dulu saya buat di sini. Nanti misalnya kurang, Bapak Ibu silahkan ditambah rumusnya. Nah, ini yang keempat. Kita tambah lagi. Ini yang kelima ya. Jadi di sini adalah 6. Ya, 6. Oke, di sini berarti 7. Sini berarti 8. Sini 9. Sembilan, 10, kemudian cukup di situ saja dulu. Nah, yang ke bawahnya kita tinggal blok di atas, baru kita blok ke bawah, kemudian tempel seperti ini. Nah, otomatis akan masuk seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kita coba tes. Ya, ini kan kelas 7. Kita coba tes menginput di sini di formnya, apakah di sini langsung terisi atau tidak ya. Kita tes dulu. Saya kasih rata dulu di sini. Kita coba tes. Ini tadi terakhir tanggal 15 ya. Oke. Kita input lagi di sini. Tanggal berapa tadi? 15 terakhir. Kita coba input tanggal 16 hari ini. Kemudian kelasnya adalah kelas 7. Kemudian klik berikutnya. Nah, saya coba kasih untuk ASI itu dia alpha, Padina alpha, Pristis izin, kemudian yang lainnya masuk ini. Ya, kemudian yang terakhir ini sakit. Ya. Berarti ASI Fadina Fristi, ASI Fadina alpha, Fristi izin. Yang terakhir sakit. Sekarang kita kirim. Oh, maaf. Ini satu lagi, materi 4, kirim. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, otomatis masuk ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tes lagi. Ya, kita tes. Ini kita coba kasih kecil supaya kelihatan nanti rekapannya otomatis masuk atau tidak. Ya, ini saya perbesar begini. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya boleh ya. Sekarang saya coba isi di sini. Oh ya, tunggu geser sedikit dulu. Ya, kelihatan namanya. Oke, saya coba isi lagi di sini. Saya akan isi sebagai tanggal 17. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ya, di kolom di sini apakah terisi otomatis atau tidak. Kemudian pilih gurunya, pilih kelasnya, kelas 7. Kemudian berikutnya. Nah, sekarang ASI kita kasih sakit di sini. Padina kita kasih sakit, kemudian yang lain ini kita kasih hadir. Yuyun kita kasih izin. Kemudian kita masukkan di sini misalnya materi ke-5. Sekarang kita tekan tombol kirim. Perhatikan di bagian sini Bapak Ibu sekalian.
tekan kirim. Nah, otomatis masuk ya di sini. Nah, jadi langsung terekap otomatis Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 8, kelas 9 dan seterusnya silahkan dibuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Sama saja prosedurnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sini mengganti dengan kelas 8 seperti ini. Nah, maka yang muncul datanya adalah kelas 8 ini. Oke. Jadi sama saja caranya. Jelas di sini kosong karena bukan kelas 7. Nah, kita ganti kelas 7 kembali, maka di sini kembali terisi. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian untuk cara membuat rekap absen online menggunakan Google Form secara otomatis tanpa harus membackup atau menyusun manual rekapan di sheet response. Semuanya bisa kita lakukan dengan otomatis menggunakan rumus lookup, transpose, dan filter. Demikian video kita kali ini. Kita akan lanjutkan video berikutnya tentang cara merekap otomatis jurnal mengajar sesuai dengan materi yang kita sudah input di setiap form isian absen online. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.